Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Bakti Tuna Husada. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kewirausahaan, yaitu yang berjudul analisis sumber daya. Yuk simak baik-baik pembahasannya. Apa itu sumber daya? Jadi, sumber daya adalah semua aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan, baik yang bisa dilihat atau diraba maupun tidak tampak secara fisik. Sumber daya ini bisa jadi pondasi penting atau building blocks dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Contohnya sumber daya yang berwujud, yaitu seperti bangunan, peralatan produksi, uang atau modal, lokasi, ataupun karyawan. Ada juga yang tidak berwujud seperti teknologi dan hak cipta, budaya kerja, motivasi karyawan, dan juga reputasi bisnis. Tangible research, sumber daya berwujud. Sumber daya berwujud adalah sumber daya yang bisa dilihat dan disentuh. Misalnya, keuangan, kemampuan perusahaan mendapatkan dana untuk menghasilkan uang sendiri. Organisasi, sumber manajemen dan sistem koordinasi di dalam perusahaan. Fisik, peralatan, bangunan, dan juga lokasi usaha. Selanjutnya ada teknologi yang dimiliki perusahaan seperti paten, sistem digital, atau perangkat lunak. Selanjutnya intangible resource, sumber daya tak berwujud. Kalau sumber daya tak berwujud, ini lebih ke hal-hal yang tidak bisa dilihat langsung, tapi sangat berpengaruh besar. Misalnya SDM, sumber daya manusia, pengetahuan, kepercayaan, keterampilan, dan kebiasaan kerja karyawan. Inovasi, misalnya kemampuan menghasilkan ide-ide baru. Ada juga reputasi, nama baik perusahaan di mata konsumen, yaitu kualitas produk dan hubungan baik dengan pemasok atau mitra lainnya. Gabungan sumber daya. Menurut Irland Hodgkinson 2011, sumber daya saja tidak cukup untuk menciptakan keunggulan. Perusahaan perlu menggabungkan jenis sumber daya agar lebih kuat dari pesaing. Contohnya perusahaan seperti Shopee atau Tokopedia, mereka punya teknologi aplikasi, jaringan seller yang luas, sistem pengiriman yang ketat juga. Semua itu digabung jadi satu strategi besar yang membuat mereka bisa bersaing di pasar digital. Selanjutnya, pendekatan sumber daya. Menurut Grant 1991, ada 5 strategi penting jika kita ingin menganalisis bisnis dari sumber daya. Yang pertama, kenali sumber daya apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, gabungkan kekuatan perusahaan dalam satu kompetensi inti. Yang ketiga, lihat seberapa besar manfaat dan keuntungan dari sumber daya itu. Yang keempat, pilih strategi yang sesuai agar bisa menganalisis keunggulan. Yang kelima, cari tahu kelemahan lalu perbaiki dengan strategi yang inti. Research based, pendekatan ini menekankan bahwa faktor inti dalam perusahaan itu lebih penting daripada pengaruh luar. Jadi, perusahaan yang sukses adalah yang mampu mengelola kekuatan internalnya seperti SDM, teknologi, dan reputasi. RBV ini mendorong untuk memanfaatkan semua peluang yang ada dan menghindari ancaman dengan mengandalkan keunggulan dari dalam perusahaan. Kriteria sumber daya. Agar suatu sumber daya benar-benar bernilai dan memberikan keunggulan harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, langka, tidak banyak dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, sulit ditiru, tidak gampang dikopi atau ditiru perusahaan lain. Yang ketiga, tidak tergantikan, tidak mudah digantikan oleh sumber daya lain. Semakin banyak sumber daya yang memenuhi kriteria ini, maka makin kuat keunggulan bersaingnya dan perusahaan bisa bertahan lebih lama di pasar.
Nah, itu dia penjelasan tentang analisis sumber daya dalam dunia kewirausahaan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar berbisnis atau sedang menjalankan usaha. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.